Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 6 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 19 sampai bab 5 ayat 4. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4 ayat 14 sampai 22. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan kebebasan dan sukacita dari Injil, dari kabar baik. Apa yang bisa memberi kita kebebasan dan sukacita sejati? Satu pertanyaan yang hemat saya sangat mendasar bagi manusia dan bagi orang beriman akan dijawab dengan mudah, saya kira. Bukankah demikian? Ya, kita semua akan menjawab kabar baik dari Injil. Injil akan memberi kita kebebasan dan sukacita sejati. Di dalam Yesus, kita melihat, saudara dan saudariku, kuasa penyembuhan dari kasih dan belas kasihan Allah dalam tindakan. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang berkumpul untuk mendengarkan Dia berbicara tentang kerajaan surga dan janji Tuhan untuk membawa kebebasan dan kesembuhan bagi mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Kata-katanya yang ramah, membawa pengharapan, membawa sukacita, dan membawa bantuan bagi mereka yang siap menerimanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus memulai pelayanan publiknya di tanah Galileanya, di mana Dia dibesarkan. Pewartaannya tentang pemenuhan nubuat mesianik dari Mesaya. Yesaya telah menubuatkan bahwa Mesias akan datang dalam kuasa Roh Kudus untuk membawa kebebasan bagi mereka yang tertindas oleh dosa dan kejahatan. Yesus membangkitkan harapan mereka akan janji-janji Allah. Mereka pada gilirannya menerima kata-katanya dengan baik dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan sang putra Yusuf, putra Maria ini. Hati mereka haus akan firman kehidupan dan mereka memandang kepada Yesus dengan antisipasi dan keheranan. Apakah kita memandang Yesus dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan akan pemenuhan semua janji Allah? Saudara dan saudariku terkasih, kata Injil kita tahu secara harafiah berarti kabar baik. Ya, Yesaya sudah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang membawa kebebasan. Kebebasan buat mereka semua yang menderita penindasan fisik, mental, atau spiritual. Yesus datang untuk membebaskan tidak hanya dari kelemahan mereka, tetapi dari penderitaan terburuk dari semuanya itu. Apa itu? Dari tirani perbudakan dosa dari setan. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari keputusasaan, dari kehampaan hidup. Injil keselamatan adalah kabar baik bagi setiap orang yang mau menerimanya, yang mau membuka diri. Tahukah kita akan sukacita dan kebebasan Injil yang adalah Kristus anak Allah yang datang membawa kita kerajaan surga itu?
Mari kita buka hati kita buka diri kita untuk kabar baik, untuk Injil, untuk Tuhan Yesus. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pemenuhan semua harapan dan impian kami. Melalui karunia Roh Kudus-Mu, Engkau membawakan kami kebenaran, kebebasan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Penuhi kami dengan sukacita Injil, dan nyalakan hati kami dengan cinta dan semangat untuk-Mu, dan untuk kerajaan kedamaian dan kebenaran-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan kerja kita, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.